Setelah tahu kedua jajanan ini jadi favorit banyak orang, sekarang nggak perlu bingung lagi mau jualan apa. Seperti resep yang pertama ini, bubur serintil 5 ribuan. Pertama, buat candil ketannya dulu, siapkan 400 gram tepung ketan putih, masukkan 300 ml air hangat, masukkan airnya bertahap sedikit demi sedikit dulu sambil diulenin supaya nanti nggak kelembekan ya. Nah, misalnya masih menggumpal-gumpal, nih bisa kita masukkan semua sisa airnya, kemudian aduk sampai tercampur rata sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk seperti ini. Tabur dengan sedikit tepung ketan putih di atas loyang, kemudian timbang adonan. Ini aku bentuk bulat-bulat kecil aja, beratnya sekitar 3 gram. Lakukan sampai selesai. Kalau teman-teman pengen ukurannya diperbesar lagi, boleh banget ya. Pokoknya ini kita bulat-bulatkan sampai selesai. Di dalam panci, masukkan 250 gram gula merah, tambahkan 1 sendok teh garam, masukkan 1 liter air, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih, saring larutan gula merahnya untuk memisahkan kalau ada ampasnya gitu. Nah, setelah disaring, masukkan 2 lembar daun pandan, masukkan bola-bola ketan. Kemudian ini jangan diaduk ya, kalau diaduk nanti hancur. Kita tunggu aja sampai bola-bola ketannya menjadi kokoh. Setelah kokoh, bola-bola ketannya bisa diaduk pelan. Kita rebus sampai bola-bola ketannya menjadi matang. Setelah mendidih seperti ini, bola-bola ketannya belum matang ya. Kita rebus beberapa menit, kurang lebih sampai dengan 10 sampai dengan 15 menit sampai nanti si bola-bola ketannya ini matang. Nah, kalau ciri-ciri matang itu adalah saat kita tes tusuk, si bola-bolanya itu sudah empuk ya. Kemudian kita tambahkan bahan untuk pengentalnya. Di sini ada 3 sendok makan tepung aci yang ditambahkan dengan sedikit air. Kemudian dituang sambil diaduk. Ini kita masak lagi sampai mendidih. Kemudian masukkan 65 ml santan kental. Aduk-aduk sampai tercampur rata, masak lagi sampai mendidih. Kalau sudah mendidih semua seperti ini, matikan api kompornya lalu sisihkan. Sekarang mulai untuk masak sagu mutiara, siapkan 2500 ml air, kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan 250 gram sagu mutiara, aduk sebentar, kemudian tutup, rebus selama 10 menit. Setelah direbus selama 10 menit, matikan api kompornya, biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit dibiarkan, aduk-aduk sagu mutiaranya supaya nggak menempel di dasar pancinya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 250 gram gula pasir. Aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata. Ini kita nyalakan api kompornya lagi ya. Kemudian masukkan 3 sendok makan tepung aci, sagu, kanji atau tepung tapioka yang dicampurkan dengan sedikit air. Tuang sambil diaduk seperti ini, kemudian masak sampai mendidih. Supaya warnanya bagus, tambahkan pewarna makanan merah cabai secukupnya sedikit aja. Kalau nggak suka bisa di skip aja ya. Nah, ini setelah mendidih seperti ini tandanya sudah matang, dimatikan api kompornya, kemudian sisihkan. Lanjut buat kuah santannya, siapkan 900 ml santan. Ini aku buat dari setengah butir kelapa yang diperes dengan air. Tambahkan 1 sendok teh garam, masukkan 2 lembar daun pandan. Ini kita masak di api sedang cenderung kecil. Kalau sudah agak panas seperti ini, masukkan bahan pengentalnya yaitu 1 sendok makan tepung maizena yang dicampur dengan 1 sendok makan tepung beras, larutkan dengan sedikit air, tuang sambil diaduk seperti ini, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, biarkan dulu sampai dingin. Setelah dingin, kemas menggunakan plastik. Di sini aku pakai plastik ukuran 3 x 20 cm. Kemudian tuang kurang lebih 1 centong kecil aja seperti ini. Kemudian ikat yang rapi dan kencang. Kalau nggak punya plastik 3 x 20 cm, juga bisa menggunakan plastik ukuran berapa aja yang teman-teman punya di rumah. Ada lebihan plastik di ujungnya bisa digunting aja, lakukan sebanyak 35 pieces. Terakhir buat bubur sumsum pandannya, ada 200 gram tepung beras, campurkan dengan 1 sendok teh garam, masukkan 1 liter air, tuang airnya bertahap, diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata, sampai tepung berasnya benar-benar larut. Kalau sudah larut tepung berasnya, masukkan sisa airnya, kemudian masukkan 3 sendok teh pasta pandan. Kalau teman-teman punya daun pandan asli, bisa banget itu daun pandannya di jus, kemudian tambahkan dengan air setara dengan air yang sudah dimasukkan tadi. Nah, ini karena aku nggak punya, jadi aku pakai pasta pandan aja. Supaya warnanya bagus cantik seperti pakai daun pandan gitu, aku tambahkan sedikit pewarna makanan merah dan sedikit pewarna kuning, jadi ditambahkan gitu. Nah, ini dia hasilnya, warnanya jadi bagus ya, jadi hijaunya tuh cerah. Kemudian masukkan 1 liter santan dari 1 butir kelapa. Kita masukkan. Kemudian dimasak dengan api sedang cenderung kecil.
Ini kita masak sambil terus diaduk. Nah, ini sudah mendidih, sudah mengental. Terus aja dimasak ya, kecilkan aja api kompornya. Kita masak terus sampai si tepung ini benar-benar matang dan tanak. Nah, ini sudah aku masak kurang lebih di 5 menitan. Sudah matang dan tanak seperti ini. Bisa dimatikan api kompornya, kemudian siap untuk disajikan. Untuk wadahnya di sini aku pakai wadah tin wall ukuran 200 ml. Untuk ukuran 200 ml ini cocok banget teman-teman jual dengan harga di 5 ribuan ya. Atau kalau teman-teman pengen diperbesar lagi, tinggal diperbesar lagi aja untuk wadah tin wallnya. Langsung aja dimasukkan bubur sumsum pandannya. Kemudian di sebelahnya kasih sagu mutiara. Ini kita ngasih secukupnya ya, jangan terlalu penuh-penuh. Kemudian masukkan kurang lebih 7 butir bubur candil ketannya. Kalau teman-teman gak mau pakai plastik, bisa banget dituang pakai centong seperti ini. Tuang 1 centong sagu mutiara, 1 centong bubur sumsum pandannya. Kemudian masukkan 7 butir bubur candil ketannya. Jangan lupa untuk kuahnya juga dimasukkan ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kalau sudah dingin bisa ditutup, kemudian kasih stiker thank you supaya makin cantik dan menarik, dan taruh di atasnya santan yang sudah dibuat tadi. Secara penampilan menarik banget ya, dan untuk isiannya juga cukup penuh, ada 3/4 dari wadah tin wallnya, dan langsung aja dituang si kuah santannya ini. Nah, untuk jualan jangan lupa teman-teman sediakan sendok kecil seperti ini, supaya pembeli itu mudah ya untuk makannya. Nah, ini saat aku makan, Masya Allah super duper enak banget, manis, gurihnya pas. Pokoknya teman-teman harus cobain di rumah, ini nggak terlalu kemanisan juga, manisnya itu pas banget, dan gurih dari santannya, bubur sumsumnya juga enak banget, cocok banget jadi tambahan ini jualan. Dari modal kurang lebih Rp88.900 jadi 35 pieces, modal per piecesnya jatuh di Rp2.540. Kita bisa jual dengan harga 5 ribuan aja per piecesnya, atau bisa juga sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Resep kedua paling mudah bikinnya, paling cepat larisnya, salad jeli buah 5 ribuan. Siapkan 2 saset Nutrijel rasa mangga kemasan kecil, masing-masing kemasan 10 gram. Langsung aja masukkan ke dalam panci. Kemudian campurkan dengan 150 gram gula pasir, dan untuk rasanya di sini aku pakai 2 saset Nutrisari rasa mangga. Campurkan dengan 1 liter air, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian biarkan sebentar sampai uap panasnya berkurang. Lalu masukkan fruity acid yang ada di kemasan belakang Nutrijelnya ya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian siapkan wadah tin wall ukuran 120 ml. Ini aku pakai wadah kecil karena salad jeli buah kali ini bisa kita jual dengan harga 5 ribuan aja ya teman-teman. Biasanya kan salad jeli buah itu harganya mahal, bisa 10 ribuan, nah 15 ribuan gitu. Dan di daerah aku tuh kurang laku ya teman-teman kalau harga jualnya mahal-mahal. Jadi kali ini aku kasih ide jual 5 ribuan aja, tapi pakai ke wadahnya itu yang kecil seperti ini teman-teman. Dan langsung aja kita siapkan sebanyak 30 pieces wadah tin wall ukuran 120 ml. Tuang larutan Nutrijel mangga ke dalam 30 wadah sama rata. Biarkan sampai padat. Sekarang kita siapkan buah-buahannya. Di sini aku pakai 4 macam buah. Di sini ada 500 gram melon, anggur merah sebanyak 250 gram, dan di sini ada juga apel dan pir. Nah, buah apel dan pir ini aku beli di toko buah yang isinya itu 2 pieces, yang dibungkus 2 pieces itu ya, yang 10 ribuan. Dan 10 ribuan itu kan isinya ada 2 ya. Jadi masing-masing buah apel dan pir ini kita hitung aja modalnya 5 ribuan, dan beratnya itu kurang lebih sekitar 200 gram. Pertama-tama kupas dulu buah melonnya. Setelah dikupas, cuci buah melon sampai bersih. Kalau sudah bersih, tiriskan airnya. Nah, kalau sudah, kita potong-potong buah melonnya menjadi potongan yang kotak-kotak kecil-kecil seperti ini. Dan untuk memotong-motongnya itu, teman-teman harus menggunakan sarung tangan seperti ini ya. Supaya apa? Supaya buah-buahannya steril dan tidak mudah bau. Nah, setelah dipotong kotak-kotak kecil-kecil seperti ini, tiriskan buah melonnya di suatu wadah yang bolong-bolong gitu, supaya airnya bisa turun ya. Simpan melon yang sudah dipotong-potong ke dalam wadah yang berlubang-lubang seperti ini supaya airnya bisa turun ya. Kemudian potong kecil-kecil juga anggur, tapi sebelumnya kita buang dulu bijinya supaya saat kita makan bijinya itu tidak mengganggu ya. Nah, setelah kita buang bijinya seperti ini, potong anggur menjadi potongan yang kotak-kotak kecil-kecil seperti ini. Selesai dipotong kecil-kecil anggurnya seperti ini, kemudian simpan anggur di atas wadah yang berlubang-lubang seperti ini bersama melon, lalu sisihkan. Siapkan 250 gram nata de coco, kemudian saring, kita pisahkan dari airnya.
Untuk saus mayonya siapkan 250 gram mayones. Di sini aku pakai merek Louis yang kemasan warna kuning, atau teman-teman bisa pakai merek mayones apa aja ya yang teman-teman suka. Nah, kalau sudah dapat 250 gram seperti ini, masukkan mayones ke dalam wadah yang cukup besar. Campurkan dengan 100 gram kental manis putih. Tambahkan 15 gram susu bubuk, kemudian masukkan 2 bungkus yogurt. Di sini aku pakai yang original. Langsung aja ya kita tuang semuanya sebanyak 2 bungkus. Nah, untuk teman-teman yang pengen buat sedikit bisa dibagi 2 resepnya ya, dan resepnya aku tulis di kolom deskripsi. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sisihkan dulu sebentar. Sekarang kita kupas apelnya. Kupas dulu apel yang sudah dicuci bersih. Setelah dikupas seperti ini apelnya, kemudian potong apel menjadi kotak-kotak kecil-kecil. Setelah dipotong kotak-kotak kecil-kecil seperti ini, segera masukkan ke dalam mayones yang sudah kita buat tadi. Ini tujuannya supaya apel tidak mudah hitam ya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Siapkan buah pir yang sudah dicuci bersih, kemudian kupas kulitnya, kemudian potong menjadi kotak-kotak kecil-kecil seperti apel tadi. Usahakan teman-teman saat memotong apel dan pir atau buah-buahan lainnya menggunakan sarung tangan ya, supaya buah-buahannya itu steril dan tidak mudah kotor. Nah, kadang yang bikin cepet bau atau basi itu karena saat kita potong-potong tangannya itu kotor ya teman-teman, jadi nggak steril gitu. Nah, selesai dipotong kecil-kecil pirnya, langsung aja masukkan ke dalam mayones, kemudian aduk sampai tercampur rata. Ini bertujuan supaya pirnya nggak mudah hitam. Lanjut kita masukkan potongan melon dan anggur, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata lagi. Kemudian masukkan nata de coco yang sudah disaring dari airnya, aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, sudah tercampur rata seperti ini, salad buah siap ditaruh di atas wadah. Nah, ini dia jelinya pun sudah padat seperti ini. Langsung aja masukkan salad buah tadi yang sudah kita racik. Masukkan kurang lebih 1 centong kecil seperti ini dulu. Dan kita masukkan semua salad jeli buahnya ke dalam 30 wadah sama rata. Untuk toppingnya, siapkan 50 gram keju yang sudah diparut, kemudian taruh di atas wadah. Kita tuang nih 50 gram keju ini ke atas 30 wadah sama rata. Kemudian tutup, nah supaya makin cantik dan menarik lagi, kasih stiker thank you seperti ini. Simpan salad jeli buah ini ke dalam kulkas karena enak banget dinikmati dingin-dingin. Untuk jualan siapkan sendok puding kecil seperti ini, tapi ini nggak kecil banget ya, lebih besar sedikit dari sendok puding biasa. Nah seperti ini ya ukurannya. Langsung aja yuk kita cobain untuk salad jeli buahnya. Nah secara penampilan ini udah menarik banget teman-teman. Warnanya oranye di bawah, kemudian di atasnya ada buahnya gitu. Nah saat aku cobain, Masya Allah rasanya enak banget, manis, seger, kemudian ada rasa gurih dari mayones yogurtnya juga. Enak banget teman-teman, wajib banget deh cobain di rumah. Nggak cuma anak-anak aja, pasti orang dewasa juga suka sama rasanya. Salad jeli buah ini sudah aku cobain di dalam kulkas selama 3 hari, rasanya masih sama enaknya teman-teman. Gak ada yang berubah sama sekali. Katanya kan kalau pakai melon rasanya tuh berubah gitu ya. Nah ini menurut aku rasanya gak berubah sama sekali, enak banget. Mungkin karena pakai sarung tangan plastik saat kita motong buahnya, jadi itu yang bikin rasa buahnya itu tetap enak ya teman-teman, jadi steril gitu. Nah jadi nanti teman-teman kalau cobain buat salad jeli buahnya, ngiris buahnya pakai sarung tangan plastik ya. Dan gunakan semua bahan-bahannya itu dalam keadaan bersih, supaya rasa buahnya itu tetap enak dan tetap terjaga rasanya. Dari modal kurang lebih 99.020 rupiah jadi 30 pieces, modal per piecesnya jatuh di 3.300 rupiah. Kita bisa jual dengan harga 5 ribuan aja per piecesnya, atau bisa juga sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.